Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik PMR. Jadi untuk topik minggu ini kita akan belajar dari topik pertama kesehatan remaja ya, yaitu tumbuh kembang remaja. Nah, apa aja yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah pengertiannya ya. Kemudian perubahan-perubahan yang terjadi, faktor-faktor yang mempengaruhi serta resiko dan dampaknya ya. Kemudian sekarang kita belajar tentang pengertiannya. Apa sih yang dimaksud tumbuh dan kembang itu? Kan kita tahu ya, setiap makhluk hidup ya, itu pasti mengalami perubahan ya, perubahan bentuk ya. Jadi kalau dia yang dimaksud perubahan bentuk itu berarti pertumbuhannya. Tapi kalau dia yang secara emosional, secara psikologisnya itu berarti berkembang ya. Jadi berkembang menjadi semakin matang ya, menuju sebuah kedewasaan ya. Ini terjadi dari kapan sampai kapan? Itu terjadi dari sejak kita dilahirkan sampai nanti kita meninggal ya. Jadi kita akan terus tumbuh dan berkembang. Kemudian ini adalah perubahannya ya. Perubahan yang dialami. Yang pertama, kita akan mengalami perubahan anatomi ya. Anatomi yaitu pembesaran alat kelamin. Ini untuk yang pertama ya. Kemudian untuk yang kedua adalah pertumbuhan rambut di beberapa area. Ini biasanya area-area privat seperti ketiak atau di alat kelamin ya. Kemudian peningkatan kelenjar minyak dan mudah berjerawat ya. Jadi biasanya kan waktu kita puber itu kan banyak ya. Kalian ini pasti mungkin ada teman kalian ya atau saudara kalian yang mulai berjerawat kayak gitu ya. Kemudian yang keempat ini perubahan. Nah, seseorang yang sudah mulai mengalami pertumbuhan ini ya dan perkembangan remaja ya, dia akan berubah suaranya. Jadi seseorang dikatakan mengalami pubertas. Kalau untuk laki-laki biasanya suaranya itu semakin besar ya, semakin berat. Nah, kalau untuk cewek-cewek itu biasanya semakin lembut ya. Kemudian ada pembesaran otot pada remaja laki-laki ya. Dan kalau perempuan itu biasanya pada pinggul ya. Jadi pinggulnya sudah mulai membentuk ya. Seperti itu. Kemudian secara faal, nah faal ini adalah fungsi tubuhnya ya. Jadi fungsi kerja tubuhnya. Nah, yang pertama itu adalah alat kelaminnya mulai peka dan mudah terangsang ya. Jadi kalau lihat cewek-cewek cantik itu biasanya ada sesuatu gitu ya. Kemudian yang kedua itu mimpi basah pada remaja laki-laki ya. Jadi yang anak laki-laki ya, remaja laki-laki dia itu kalau sudah waktunya puber itu biasanya ada mimpi basah ya. Mimpi basah sudah tahu kan ya pengertiannya ya. Kemudian untuk yang perempuan itu pasti akan mengalami menstruasi ya. Ini biasanya pada usia kira-kira 11 sampai 13 tahun ya. Untuk dua-duanya ini ya, biasanya seperti itu. Nah, hal ini apa? Hal ini menunjukkan bahwa sistem reproduksi kita sudah mulai berfungsi seperti itu ya. Jadi ketika kita sudah dewasa, kita nggak bisa mengatakan kita sudah dewasa ya. Jadi ketika kita mengalami perubahan menuju dewasa, secara anatomi dan faal itu pasti kita akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan ya. Nah, sekarang yang berikutnya adalah kejiwaannya ya atau psikologis ya. Jadi anak-anak remaja ya, remaja-remaja itu biasanya dia apa? Yang pertama, mereka pasti memiliki keingintahuan yang tinggi ya. Jadi dia itu sudah mulai merasa ingin tahu terhadap sesuatu ya, sesuatu yang baru. Kemudian dia perhatian terhadap masalah seks meningkat. Jadi dia itu sudah mulai penasaran gitu ya dengan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah boleh dilakukan ya. Kemudian yang ketiga, keberanian untuk mencoba-coba hal baru ya, terutama jika didesak oleh lingkungan. Nah, ini contoh sederhananya adalah misalkan lingkungan kita punya teman ya, ini teman-teman misalnya pada anak remaja laki-laki ya. Jadi dia itu punya teman ya, kan temannya ini rata-rata merokok gitu ya. Misalkan ya, nanti ini pastilah dia itu dipengaruhi, kamu kok nggak ngerokok sih, cemen gitu kan ya. Nah, ini jadi dia ini memberanikan diri untuk mencoba hal-hal baru. Jadi dia itu memberanikan diri untuk merokok. Kenapa? Karena dia itu terdesak oleh teman-teman sebayanya seperti itu ya.
Jadi ini adalah salah satu perilaku contoh kalau teman sebaya itu sangat mempengaruhi dari tumbuh dan kembangnya remaja itu sendiri ya. Kemudian yang keempat adalah remaja laki-laki itu cenderung menyendiri. Jadi dia itu tidak suka menggerombol. Beda dengan cewek-cewek ya. Biasanya kalau remaja perempuan dia itu kalau katakanlah sudah mengalami pubertas ini tadi, dia itu suka ngerumpi ya. Biasanya yang dirumpikan ya seperti biasa ya, hobi-hobinya misalkan kayak kita membicarakan tentang film-film atau membicarakan tentang boy band seperti itu ya, atau membicarakan tentang misalkan teman sekelas yang tampan seperti itu ya. Kemudian ini adalah kesamaan dan perbedaannya yang dialami oleh remaja laki-laki dan perempuan ya. Jadi kalau pertumbuhan dan perkembangannya secara umum untuk laki-laki dan perempuan itu sama ya. Sama, mereka akan menuju pada perkembangan potensi fitrah ya, jika didukung ya. Kemudian yang kedua, dia adalah perbedaannya ya. Perbedaannya apa? Biasanya untuk remaja perempuan itu lebih cepat matangnya daripada laki-laki ya. Jadi makanya biasanya kan anak cewek kan pubertasnya lebih cepat toh. Kalau anak laki-laki itu biasanya cenderung lambat seperti itu. Nah, kemudian ini faktornya ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi, yang pertama adalah faktor internal bawaan. Nah, kalau faktor internal bawaan ini otomatis pasti dipengaruhi oleh dari keluarganya sendiri ya. Maksudnya di sini keluarga itu apa? Maksudnya di sini adalah misalnya dia di keluarga yang keluarganya itu cenderung orangnya secara psikologis adalah orang-orang yang misalnya alim gitu ya. Berarti otomatis nanti pasti dia itu sudah alim gitu ya. Jadi kayak gitu kira-kira. Atau kalau secara fisik ya, secara anatomi misalkan di keluarganya itu dia itu adalah orang yang tumbuhnya besar-besar. Jadi tingginya rata-rata misalnya kayak 180 gitu ya. Misalnya dia keluarganya memang tinggi-tinggi, otomatis nanti dia pasti juga akan ikutan tinggi. Tapi berbeda kalau misalnya kayak dia di keluarganya adalah orang yang ukurannya kecil-kecil ya, mini-mini gitu ya, kayak kita kan orang Indonesia mini-mini ya, jadi otomatis kita pasti akan tumbuhnya ya segitu-gitu saja. Tapi beda kalau misalnya kita ada keturunan dari mana gitu ya, pasti kan berubah ya sesuai dengan pembawaan internal tadi ya, jadi keturunannya tadi ya, seperti itu. Kemudian faktor eksternalnya dia dipengaruhi apa? Ini faktor eksternalnya ini dipengaruhi, yang pertama adalah kesehatan ya. Kemudian ada gizi sama lingkungan keluarganya ya. Jadi untuk kesehatan misalkan di keluarganya itu dia itu punya penyakit bawaan. Nah, otomatis dia itu pasti akan juga mengalami penyakit bawaannya ya. Kemudian gizi. Nah, ini bedanya. Remaja A misalnya ya, dia dengan gizi baik ya, otomatis secara fisik dia pasti akan tumbuh lebih besar ya. Kemudian dia pasti akan berkembang secara emosi juga nanti lebih baik ya, kan dia lebih bahagia daripada remaja yang dia itu gizinya kurang ya. Gizinya kurang otomatis dia tumbuhnya pasti kurang sempurna ya. Seperti itu. Nah, kemudian lingkungan keluarga dan lingkungan teman sebaya ya. Jadi secara kayak tadi ya, jadi kalau misalnya teman kita ya, kita punya teman yang kurang baik, otomatis kita pasti akan secara tidak langsung kita pasti akan mengikuti seperti itu ya. Keluarga pun ini juga sangat ya. Jadi kalau misalnya dia dilahirkan di keluarga broken home ya, biasanya ini mereka cenderung melakukan hal-hal negatif ya. Ini biasanya ya, tapi tidak tentu juga ya. Kemudian sekarang kebanggaan apa sih yang menyertai tumbuh kembang remaja? Jadi kalau mereka sudah mengalami pertumbuhan dan perkembangan, apa sih ya yang mengikuti mereka ya secara fisik secara psikologis ya. Jadi di sini yang pertama ya, mereka yang sudah mengalami pubertas itu merasa saya sudah dewasa ya. Jadi biasanya mereka ini sudah mulai sulit untuk diingatkan oleh orang tua ya. Jadi dia itu sudah punya
pemikiran tersendiri seperti itu. Kemudian dia merasa boleh melakukan sesuatu yang dulu dilarang ya. Nah kan waktu kecil kan kita dulu nggak boleh inilah, nggak boleh itulah. Nah kalau sudah dewasa kita sudah memprotes ya, melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan dulu ketika waktu kita masih kecil ya. Seperti itu. Kemudian resiko yang menyertai tumbuh kembang remaja ya. Di sini yang pertama adalah apa? Rendah diri yang berlebihan ya. Ini karena merasa kita lebih rendah dari teman sebayanya ya. Jadi misalkan ya, kita di sekolah, teman kita itu adalah katakanlah anaknya orang yang lebih berpunya seperti itu ya. Jadi kan otomatis secara penampilan, secara pakaian, secara fisik otomatis kan pasti berbeda dengan kita seperti itu ya. Itu akan memungkinkan kita menjadi rendah diri ya, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah kesulitan yang menyesuaikan diri terhadap nilai serta pergaulan di antara teman sebaya ya, dan masyarakat. Jadi misalkan di dalam keluarga kita dituntut seperti ini gitu ya. Misalnya dituntut seperti anak yang A gitu ya. Kemudian kita itu merasa tidak cocok, kita itu tidak kuat gitu ya untuk menjadi si A ya. Otomatis di sini pasti kita akan melakukan protes ya. Seperti itu. Nah, ini perilaku negatif yang mungkin ya. Jadi yang mungkin ya, yang pertama itu adalah mengurung diri ya. Jadi biasanya anak-anak yang di sekolah dia itu dikucilkan gitu ya. Biasanya dia hobinya mengurung diri ya. Jadi kalau teman-temannya keluar waktu istirahat makan, dia itu cuma diem diri aja ya. Biasanya pergi ke mana? Ke perpustakaan lah atau apalah kayak gitu ya. Kemudian dia ini mudah putus asa ya. Jadi kalau misalnya katakanlah kalau misalnya mau dibuat kelas berkelompok, dia pasti sudah gini dalam hati ya, aduh nanti nggak ada temennya aku ini gitu ya. Jadi dia itu mudah merasa putus asa ya. Kemudian mudah tersinggung ya. Jadi dikit-dikit dia sudah merasa dikucilkan, dikit-dikit merasa tersinggung, merasa dibenci seperti itu ya. Kemudian yang terakhir dia itu benci dengan lingkungannya apa? Jadi dia itu kalau misalnya di sekolah ya, ini contohnya kalau misalkan dia ini anak yang suka tadi ya, anak yang suka mengurung diri kayak gitu ya. Jadi dia itu pasti kalau di sekolah itu pengen cepet-cepet pulang ya. Kenapa? Karena dia itu nggak betah merasa di sekolah ya. Dia itu merasa dikucilkan, kemudian merasa nggak punya teman, ya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah menentang lingkungan dengan perilaku yang berlebihan. Nah, ini ya, menentang lingkungan dengan perilaku yang berlebihan ya. Berlebihannya di sini secara negatif ya. Contohnya ya, dia itu melampiaskan tadi ya, kesendiriannya, putus asanya ya, benci dengan lingkungannya, melampiaskan dengan yang pertama, misalkan ya dia itu merokok ya. Kemudian ada yang minum minuman obat terlarang ya. Kemudian dia adalah minum minuman keras ya. Ini adalah contoh-contoh perilaku negatif ya. Ini adalah bentuk protes ya. Bentuk protes kepada lingkungan ya. Seperti itu. Kemudian pencegahan, apa sih yang bisa kita lakukan ya supaya kita selamat ya dalam proses tumbuh kembang ya atau puberti ini ya. Yang pertama, apa yang mungkin kita adalah meningkatkan ibadah ya kepada Tuhan ya, kepada Tuhan kita ya. Untuk yang muslim jangan lupa apa? Jangan sampai sholatnya tertinggal, sholat yang 5 waktu ya. Kemudian membiasakan diri untuk mensyukuri nikmat Allah ya. Jadi jangan lupa kita harus bersyukur, apa yang kita miliki itu sudah porsi yang paling sesuai dengan kita ya. Kita nggak boleh merasa iri sama teman kita. Wah, kita misalkan ya sekolah kita naik sepeda gitu ya. Kemudian teman kita dianterin pakai mobil gitu kan ya. Kan mungkin kita nggak perlu lah merasa iri ya. Kenapa? Karena itu sudah sesuai dengan takaran yang ditentukan oleh Allah ya. Jadi itu sudah sesuai dengan kemampuan kita seperti itu ya. Kemudian mencari segi-segi positif pada diri sendiri. Nah, misalkan ya, kita punya bakat. Jadi kan kita hobi, misalkan kita punya hobi nonton anime ya, Nah, atau membaca komik. Nah, kalau kalian punya
punya kemampuan untuk membuat animasi, kalian bisa membuat komik sendiri ya, bisa membuat webtoon sendiri seperti itu ya. Kalau misalnya punya keahlian melukis ya, berarti dia itu bagusnya ya kita tekunkan melukis ya. Kalau misalnya dia itu berbakat dalam bermusik ya, berarti ya harus bermusiknya kita tekankan ya, untuk melupakan perilaku-perilaku yang negatif tadi ya. Kemudian yang berikutnya adalah mengambil pelajaran dari lingkungan ya. Jadi kita mengambil contoh dari orang-orang sekitar ya, yang ketika dia itu melakukan perilakunya negatif ya, apa yang terjadi kepadanya ya. Jadi kita perhatikan ya, kita ambil pelajaran dari apa yang terjadi seperti itu ya. Kemudian berikutnya adalah penanggulangannya ya. Nah, yang pertama adalah menekan rasa negatif secara berkelompok ya. Jadi kita harus berpikiran positif ya, tidak boleh berpikiran negatif ya. Jadi apa-apa itu kita ambil positifnya saja ya, ambil positifnya saja. Kemudian yang kedua adalah berbagi cerita dan kesulitan dengan sahabat karib ya. Nah ini ya, kita setidaknya punya teman ya untuk berbagi cerita. Tapi ingat, bukan berarti kita bercerita ke semua orang ya, bukan berarti kita bercerita kemudian ceritanya teman kita ceritakan lagi. Nah kalau kayak gitu itu tidak boleh ya. Ini bercerita ini dengan sahabat karib ini dalam lingkup sahabat karib aja ya, tidak boleh menyebarluaskan. Nah kalau menyebarluaskan itu berarti sudah termasuk ke dalam apa, perilaku negatif ya, karena dia menyebarkan aibnya seseorang ya. Kemudian yang berikutnya apa, menyalurkan potensi diri kepada hal-hal yang positif seperti yang tadi ya. Jadi kita kalau misalnya hobinya menulis, kita ya buatlah cerita ya, atau puisi atau apa gitu ya. Kalau bakatnya bermusik ya berarti bermain musik ya, menyanyi atau apa gitu ya. Kemudian berikutnya adalah terima kasih. Terima kasih ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kakak akhiri di sini ya. Ini adalah bagian dari tumbuh kembang remaja atau pubertas ya. Jadi nanti kalau misalkan kita dewasa ya, berubah menjadi dewasa, ini pasti kalian nanti ya dalam beberapa bulan ke depan pasti atau bahkan sudah mengalami ya pubertas ya. Jadi pasti ada perubahan secara fisik, secara psikologis dan secara anatom faal ya, seperti itu. Oke, terima kasih ya sudah mengikuti ya. Terima kasih ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini ya itu bermanfaat bagi kita dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.